praktek kesempatan memberikan sanksi dan menerapkan restitusi kembalikan murid dan lulus sebuah salah pada kelompoknya. Guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Bapak Ibu guru yang terkasih. Selamat siang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023. Saya Suster Miriam, Kepala SMP Katolik Maria Fatima. Pada saat ini guru kami Bapak Edi Suyanto, SPD, sebagai calon guru penggerak akan melakukan kegiatan aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dengan durasi waktu 1,5 jam yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan lancar dalam berkat Tuhan, dan Bapak Ibu guru yang mendapatkan sosialisasi pada hari ini bisa menangkap dengan baik, memahami, bahkan saya kira sudah dipraktekkan di sekolah kita. Mungkin sekarang ini lebih dibahasa ilmiahkan, mungkin kita semua sama-sama penasaran ingin tahu. Saya kira selanjutnya mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suyanto, SPD, guru kami, guru kita. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Yang terhormat Suster Miriam Jumiati, SPM Kepala Sekolah SMBK Maria Fatima, yang saya sayangi teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bapak Edi Suyanto, CGP Angkatan ke-7 kelas 45 dari SMP Katolik Maria Fatima Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada siang ini perkenalkan kami untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, coba kepalkan tangan begini ya, kepalkan tangan. Nah, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Silahkan Pak Yari pilih salah satu guru untuk membuka. Boleh dipukul, boleh dipaksa, ada pukul. Boleh dipaksa, ya. Boleh dipaksa. Boleh dibujuk, putri boleh ya, untuk membuka itu. Silahkan. Ya, silahkan. Putri aja yang lemah. Cowok boleh. Ya. Yang Pak Kalis. Saya membuka ini. Silahkan. Dengan cara apapun, yang penting bisa membuka. Dengan cara apapun. Yang agak kasar boleh, kasar boleh. Ya. Pak Kalis, lihat ini adalah barang beragamu ya Pak Kalis. Oke, silakan. Oke. dulu boleh. Boleh. Oke, baik. Ternyata Pak Kalis membuka dengan enak, gitu ya. Alasannya apa Pak Kalis membuka? Ya, saya memang diri yang terbuka. Baik. Apakah ada yang mau tidak membuka? Pasti ada ya. Ini beragam. Nah, Bapak Ibu, ada pernyataan Pak Kalis yang sangat luar biasa yang perlu kita pahami, bahwa Pak Kalis mengatakan saya itu pengen membuka ya. Pengen membuka Pak Kalis ya. Ya, siapa yang pengen membuka sebetulnya? Pak Kalis. Jadi ini bicara tentang peranan kontrol. Kontrol itu ada di siapa sih sebetulnya? Ada di kita ya, bukan di orang lain ya. Kontrol itu ada di kita. Mari kita bayangkan bahwa kontrol itu ada di murid juga. Ya. Nah, permasalahannya apakah A atau B membuka kepala Anda, mengapa alasannya dan sebagainya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya kita mengetahui siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka atau menutup. Jawabannya tadi adalah sebetulnya yang memegang kontrol membuka atau menutup adalah kita, bukan orang lain. Dipaksa pun ketika dia membuka ya karena dia dipaksa akhirnya membuka, ya. Bukan karena orang lain tapi keinginan kita membuka. Jadi posisi kontrol ada di kita. Ini adalah tanggapan reflektif.
Pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi, tetapi sebetulnya posisi kontrol itu ada di kita. Mari kita coba bayangkan ke anak-anak. Anak-anak kita suruh, anak-anak mau. Sebetulnya yang memegang kontrol kita atau anak-anak? Tetap anak-anak. Kita nggak bisa pegang kontrol mereka, karena anak mau. Itu konsepnya begitu. Ya. Mari kita mencoba belajar. Pertama ini adalah teori kontrol dari William Glasser, mengubah miskonsepsi kita, termasuk saya, bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya bukan guru mengontrol murid, murid mengontrol dirinya sendiri, mau menerima guru atau tidak. Nah, ini Dr. William Glasser ini dalam teori kontrol yang berkembang dinamakan choice of theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Bila kita ingin membuat, ini statementnya bagus, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita mau merubah kerangka acuan kita pandang atau merubah sudut pandang kita. Bagaimana kita memandang dunia, bukan dunia memandang kita, gitu kebalikannya. Nah, bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu dengan realitas. Ini maksudnya apa? Ini Bapak Ibu, yang sering kita lakukan, yang kita serangkan sebagai seorang guru adalah memberikan stimulus respon, dan kita belajar ini pada waktu kita kuliah dulu, kecuali Pak Evan yang punya pendidikan di seni musik ada mungkin, yang ada di pendidikan, ya, stimulus respon, bahwa kebutuhan siswa itu sama, kebutuhan siswa itu sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, orang tua, sekolah, dan kita melihat yang sama terhadap siswa. Dan kita mencoba merubah siswa atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bahwa apa yang kita lakukan itu benar, gitu ya, benar terhadap anak itu benar. Maka dulu ketika saya dipukul, ketika jadi mulai dipukul, orang tua saya bilang benar, lakukan aja karena itu baik untuk saya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma stimulus. Dan itu menjadi dasar minimal memberi konsep saya sebagai seorang pendidik untuk melakukan itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kita memandang realitas siswa juga berbeda, kebutuhan siswa juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap guru mempunyai gambaran yang berbeda. Setiap siswa mempunyai gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan meminta orang lain untuk memahami kita. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku termasuk perilaku yang menurut kita melanggar disiplin itu juga memiliki tujuan. Anak nakal itu punya tujuannya. Halnya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka ini statement yang terakhir sangat penting, bahwa hanya murid yang bisa mengontrol dirinya murid. Seperti tadi ilustrasi yang Pak Kalis coba praktekkan dengan Pak Yayan. Pak Kalis mau membuka. Kenapa? Karena saya mau membuka, karena seorangnya terbuka. Gitu ya. Bukan karena orang lain. Mau orang lain melakukan apa saja, tetapi kalau kita tetap bertahan dengan konsep kita, ya kita yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon, tetapi pada teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal biasanya dilakukan oleh orang tua, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Model berpikir menang-menang. Kalau di pendidikan yang lama atau kegiatan yang lama kita berpikir menang kalah. Sekarang kita berpikir menang-menang. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Bagaimana itu nanti implementasinya dalam kelas, Bapak Ibu? Agak sedikit unik. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan
ekstrisik, ya tulisannya salah, ekstrisik, bukan ekstrisik tapi intrisik. Ini adalah 6 nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nilai-nilai kebajikan bersifat positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Saya lanjutkan. Ada 6 institusi di Indonesia yang sudah menerapkan nilai-nilai universal sebagai fondasi dalam membentuk karakter. Dan saya masukkan satu, yaitu core value dari perkumpulan Dharma Putri. Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikembangkan secara menyeluruh di Indonesia menjadi dasar berpikir, dasar menjadi tujuan karakter pendidikan global di Indonesia, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kebajikan universal. Ibu Primary Years Program itu juga mempunyai nilai kebajikan universalnya. Ada 5. Ya. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia atau Indonesian Heritage Foundation (IHSI) ini juga menelurkan nilai-nilai universal. Kemudian keterampilan hidup ini juga menelurkan beberapa nilai universal. Yang kelima, 7 essential virtues. Nah ini kita intern SMPK Maria Fatimah merujuk pada core value perkumpulan Dharma Putri. Ini tidak bisa disepelekan bahwa ini adalah nilai-nilai universal, kebajikan universal. Maka kalau sebetulnya bagi kita PGP perkumpulan Dharma Putri bergeraknya tinggal menyandingkan antara profil pelajar Pancasila dengan kebajikan universal ini karakter. Cuma tinggal bagaimana mendorong anak kita, menemani, menuntun anak kita menuju ke sana. Itu cukup rumit gitu ya, cukup rumit, tetapi niscaya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Tentang restitusi. Apa itu? Motivasi manusia, motivasi perilaku manusia pada dasarnya bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada yang senang, termasuk murid kita tidak ada yang senang kalau dihukum. Ya. Itu tidak nyaman. Ya. Itu teori tentang motivasi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi itu senang. Murid kita juga senang juga, kita juga senang juga mendapatkan imbalan. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, memang ini kondisinya. Ini yang dibaca oleh ahli tersebut terkait dengan motivasi manusia. Termasuk ini juga ada di mulai berkembang di anak-anak sampai ke orang dewasa juga. Jadi kadang kita menjadi orang lain supaya orang lain senang pada kita. Itu sering juga terjadi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas, kita fokus pada kelas bahwa suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas yang selama ini kita lakukan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini diterapkan di kurikulum K13 bahwasanya ketika anak tidak tuntas terus diulang restitusi ya. Restitusi itu ya. Tetapi kita fokus pada kesalahan. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas atau lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Posisi kontrol ada di murid. Maka sebetulnya yang bisa memperbaiki ini adalah murid.
Bagaimana peran guru? Nanti kita lihat ya, peran kita sebagai apa. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita pakai adalah hukuman dan konsekuensi. Bahkan di mana-mana gitu ya, sekolah-sekolah dimanapun, sekolah-sekolah yang terkenal, disiplin-disiplin itu, mereka teman-teman masih menggunakan ini. Apakah salah? Enggak sih. Cuma kita belajar yang baru gitu ya. Hukuman menyakitkan. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman, yang restitusi menguatkan murid. Kalau hukuman ada korban, konsekuensi ada korbannya. Kalau restitusi, korbannya dapat ganti. Mendapatkan keadilan, diabaikan dan dapat ganti. Kemudian murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman. Yang terakhir ini restitusi, murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Ini melalui penelitian, Bapak Ibu. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau yang terakhir ini masalahnya terpecahkan. Restitusi itu membuat masalah terpecahkan. Bisa dibaca sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang penting. Murid, kalau terkait dengan hukuman, murid, anak itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid dan anak menghormati peraturan, menghormati. Tetapi yang terakhir, ya, ketika sekolah kalau kita menerapkan restitusi sebagai seorang guru menerapkan restitusi pada anak yang melanggar peraturan, maka murid dan anak itu pada akhirnya menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya? Cukup panjang, ya. Ini masih ada. Restitusi, nanti saya send Bapak Ibu supaya bisa dibaca. Nah, mari kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Ya kita tahu sendiri bagaimana kita menyusun tata tertib. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata bisa juga. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, 3 kali tidak mengerjakan tugas. Ini persisnya. Sistem kita ini tidak diselesaikan pada waktu diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol tersebut dengan waktu bermain dan sebagainya. Konsekuensi. Nah, setelah membaca bagian tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka Bapak Ibu coba sekilas saja ya. Coba bedakan antara konsekuensi, hukuman atau restitusi. Ini konsekuensi atau mencatat 100 kali, ini apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, jelas. Ini lari lapangan basket? Hukuman. Ya. Membersihkan coretan? Sanksi atau konsekuensi. Tuh. Pusat? Hukuman, jelas ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman? Konsekuensinya, karena telah mencoret-coret. Berjemur di lapangan basket, hukuman. Penghargaan sesungguhnya, pernyataan dari si pengamat selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sebetulnya memberikan penghargaan yang itu nilainya sama dengan memberikan penghukuman. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang ditekankan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi,
maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, maka tidak melakukan. Oke. Dihukum oleh penghargaan yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan atau suatu benda peristiwa yang diinginkan dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda menghargai yang diinginkan. Kalau tidak melakukan, maka kalau tidak diberi penghargaan, maka tidak makan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, malah sebaliknya. Itu terjadi. Penghargaan, hukum karena penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Saya tertarik dengan yang di atas Bapak Ibu. Kalau ada salah satu murid kita puji terus-menerus, kita kasih reward terus-menerus, murid yang lain diri. Bukan salah murid yang lain. Bukan salah murid yang lain. Sebetulnya kita betul memberikan motivasi, memberikan penghargaan karena dia belajar. Tetapi yang lain kan juga sebetulnya, ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau kita teliti itu begitu. Penghargaan menciptakan persaingan, persaingan menciptakan kecemasan. Yang tidak pintar. Sekarang restitusi pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana kalau hukuman nggak boleh, sanksi nggak boleh, reward nggak boleh, terus yang dilakukan guru apa gitu ya, supaya menuntun anaknya menjadi punya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan penuntun di sini. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman, namun ternyata dia memiliki janji penting bertemu dengan orang lain. Terpaksa Anda ada taksi, teman-teman. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi menuju tempat Anda tersebut? Ya. Yang terakhir, pegawai membuat kesalahan menyebabkan kerugian finansial. Pegawai menawarkan untuk bekerja lembur bayaran, apakah sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Bapak Ibu, 3 ini, ketiga pertanyaan ini barangkali mungkin ada yang mirip-mirip dengan yang kita alami. Kalau kita membuat kesalahan, kira-kira atau murid membuat kesalahan, kira-kira kita menuntut apa? Yang paling banyak adalah sampai saat ini terkondisikan bahwa kita memberikan sanksi, memberikan sanksi. Nah, sanksi itu ada miskonsepsi dalam mendidik, dalam mendisiplinkan anak. Maka bagaimana sekarang kita memperbaikinya? Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan atau tindakan mana yang Anda lakukan, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik atau mendiamkan. Kalau saya melakukan semuanya, semua artinya nggak ada yang benar gitu. Tapi ada salah satu yang memang membangun anak tersebut. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, nanti saya melakukan semua Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, 23 tahun mengajar, tentu melakukan itu semua. Kalau murid salah, kadang marah, mengkritik, kemudian mengatakan diri, apa sih kayak gitu ya. Bahkan mendiamkan. Nah, ternyata salah. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Oke. Ini restitusi menciptakan kondisi
adalah proses kolaboratif. Restitusi membantu murid memiliki tujuan. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program lain. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini deskripsinya, Bapak Ibu. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, ya, tetapi lebih cenderung untuk bagaimana menuntun siswa belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Okay. Kalau ada anak yang salah, dipanggil di BK, mendapatkan sanksi, pasti secara otomatis hubungannya dia dengan temannya, hubungan dia dengan kelas, hubungan dia dengan guru terputus. Apalagi kalau kesalahannya itu fatal. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bagaimana konsep tawaran itu? Ini Bapak Ibu, bukan paksaan, bukan kamu harus lakukan itu. Kalau tidak maka enggak, ya. Tetapi anak kita tuntun untuk menemukan solusinya sendiri, kemudian kita, tapi solusi itu harus yang positif. Solusi yang positif. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan pembimbing yang bisa kita gunakan untuk mengajak siswa itu menuntun ke dalam dirinya sendiri. Contoh seperti ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Kebetulan saya sudah bagikan ini kepada Pak Aryo, gitu ya. Pak Aryo belum punya, kemudian saya bagikan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Okay. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah proses mencari kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan di dalam kelas, dan kemudian menjadi kesepakatan kelas. Nilai kebajikan, prosedur pembentukan, nilai kebajikan tadi akan dibentuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah nanti yang mendasari terbentuknya disiplin positif di dalam kelas. Karena keyakinan kelas itu yang menyusun anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu sendiri kita dampingi, mereka menyusun, kemudian mereka yang menaati sendiri. Jadi mereka tumbuh dari dalam diri sendiri. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ciri khas dari keyakinan kelas tidak ada negatifnya, Bapak Ibu. Jadi semuanya dibuat dalam kalimat positif, ya, kalimat positif karena membangun dan bersifat universal, kebajikan universal, bukan sesuatu yang detail. Ya. Contoh, berkomitmen terhadap setiap tugas, ya. Senantiasa membantu, bukan mencorek-corek, itu tidak boleh, itu nggak ada. Jangan mencorek-corek, nggak ada. Itu bukan sebuah keyakinan yang menciptakan disiplin positif dalam kelas, tetapi lebih cenderung pada universal. Murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai kebajikan lagi ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalimatnya cukup susah dipahami, tapi sangat dalam. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sendiri menghargai diri kita sebagai guru, menempatkan diri kita, posisi kita sebagai guru yang mempunyai budaya positif, maka secara otomatis kita akan mentransfer, kita akan berpedar, kita akan menyalakan lilin-lilin dari anak-anak tersebut untuk mempunyai budaya positif, karakter yang bagus dari kebajikan-kebajikan kita yang ada.
kita mempunyai core value unggul, kasih, dan bermartabat. Ditambah dengan profil pelajar Pancasila. Kalau betul-betul itu ada di dalam diri kita nggak usah berbicara, pasti anak-anak juga sudah merasakannya. Tapi ya, itu sih kadang-kala profil karakter profil pelajar Pancasila itu kita terapkan kepada murid, tapi kita tidak terapkan pada diri kita. Restitusi 5 posisi kontrol. Oke. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kita penghukum, guru ya. Guru itu penghukum. Nah, sudah nggak usah dibahas. Memang pada dasarnya kalau mulai salah kita menghukum. Nah, itu kontrol. Nah, kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Anak tidak mengerjakan tugas, ya apa caranya dia merasa bersalah bahwa itu tidak benar. Kamu standar itu ujian. Itu namanya kontrol untuk membuat orang lain merasa bersalah. Kalau murid sih masih wajar. Kalau orang lain merasa bersalah, biasanya saya sama Pak Ivan gitu ya. Pak, ya apa sih? Itu terjadi apa gitu ya? Merasa bersalah ya. Padahal dia nggak merasa bersalah. Enggak ya, santai. Sebagai teman, kontrol sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Demi Bapak, demi saya, izin saya wali kelas murid, izin. Kon ngumpulkan pelajaran kayak gitu aja gak kumpul-kumpul, matematika terlambat, izin wali kelasmu. Sebagai teman, kontrol sebagai teman. Yang keempat, kontrol sebagai pemantau. Apa yang kamu lakukan tadi? Terlambat Pak. Kok bisa terlambat? Gini. Menurut peraturannya gimana kalau terlambat? Anu Pak, suruh berdiri di depan kelas. Ya sudah. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, oleh itu kita diharapkan sebagai seorang guru mempunyai kontrol sebagai seorang manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, coach ya, bukan training tapi coaching. Kemudian BK diajari coaching Pak ya, coachingnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi di posisi teman maupun profesi memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Memang posisi teman dan posisi memantau itu juga kadang diperlukan, tetapi sebisa mungkin kita sebagai guru mempunyai kontrol terhadap murid sebagai manajer. Sebagai teman terus juga tidak bagus, sebagai pemantau terus juga tidak bagus, tetapi sebisa mungkin sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum maupun yang satu lagi. Baik Bapak Ibu. Segitiga restitusi, saya telah menerapkannya di dalam kelas. Ini. Ada 3 langkah dalam 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya bahwa kalau disandingkan dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku Pak Kalis membuka tangan pasti memiliki alasan, ya. Bukan karena orang lain. Ya. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinan. Ini adalah secara teknis Bapak Ibu, ketika ada anak salah, yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Saya punya bukunya, Bapak Ibu bisa nanti kalau memang mau bisa membaca bagaimana sih menstabilkan identitas itu. Bestole, namanya anak itu, bocah itu, yang diri sebenarnya guyon. Yang diri itu bisa berbuat salah manusia itu. Nah, sebelum itu ciri khas stabilitas, validasi tindakan. Nah ini segitiga restitusi. Restitusi secara teori seperti itu, teknis prakteknya ada di buku yang cukup lumayan detail untuk bisa dipelajari. Nah, ini saya ngambil sedikit aja. Menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini. Menstabilkan masalah. Kemudian
validasi tindakan teorinya, kemudian contohnya kecil aja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kata-kata ini, kata-kata yang betul-betul kita pikirkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting atau namanya validasi, membetulkan tindakan dia, tetapi bukan kesalahannya, untuk membangun supaya dia membetulkan kesalahannya. Ya. Ini agak susah-susah gampang Bapak Ibu, bisa terjebak kita malah membetulkan kesalahan dia, mencuri misalkan dulu ya. Oh bener kamu mencuri, itu betul enggak ya? Bukan begitu ya. Dan itunya kita tembak dari sisi yang lain. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa kalimat contoh apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kamu mau menjadi seperti apa. Itu nanti anak diminta untuk mencari solusi terhadap dirinya sendiri. Ketika anak membuka tangannya dari dirinya sendiri, pasti dia akan melakukannya. Kita tugasnya adalah menuntunnya menuju laku, menebarkan laku yang baik, laku yang positif, bukan laku yang negatif. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan mengenai restitusi, seketika restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini hanya awal, hanya sekilas terkait dengan budaya positif yang mau kita kembangkan atau yang saya sendiri akan kembangkan di dalam kelas untuk memperbaiki miskonsepsi selama 23 tahun. Saya sendiri juga berusaha untuk melaksanakannya dan menerapkannya. Ibaratkan kata manusia itu belajar lebih baik daripada kekeh tidak mau belajar terhadap perubahan, meskipun susah ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Diseminasi aksi nyata. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bapak Ibu untuk kebijakan ya, mengatakan begini, peraturan kita mengatakan kalau ada pelanggaran ke dalam kelas saja, kelas-kelas yang saya ajar. Sekarang adalah kesempatan ketika sanksi itu tidak diterapkan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selamat siang Bapak Ibu guru yang terkasih. Selamat siang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023. Saya Suster Miriam, Kepala SMP Katolik Maria Fatima. Pada saat ini guru kami Bapak Edi Suyanto SPD sebagai calon guru penggerak akan melakukan kegiatan aksi nyata, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dengan durasi waktu 1,5 jam yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan lancar dalam berkat Tuhan, dan Bapak Ibu guru yang mendapatkan sosialisasi pada hari ini bisa menangkap dengan baik, memahami, bahkan saya kira sudah dipraktekkan di sekolah kita. Mungkin sekarang ini lebih dibahasa ilmiahkan, mungkin kita semua sama-sama penasaran ingin tahu. Saya kira selanjutnya mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suyanto SPD, guru kami, guru kita. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Yang terhormat Suster Miriam Juniati, SPM Kepala Sekolah SMBK Maria Fatima, yang saya sayangi teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bapak Edi Suyanto, CGP Angkatan ke-7 kelas 45 dari SMP Katolik Maria Fatima Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada siang ini perkenalkan kami untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif.
coba kepalkan tangan begini ya, kepalkan tangan begini, coba kepalkan tangan. Nah, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Silahkan Pak Yari pilih salah satu guru untuk membuka. Boleh dipukul, boleh dipaksa, tidak ada pukul. Boleh dipaksa, ya. Boleh dipaksa, boleh dibujuk, putri boleh ya, untuk membuka itu. Silahkan. Ya, silahkan. Putri aja yang lemah. Cowok boleh. Ya. Yang Pak Kalis. Saya membuka ini. Wah, silahkan. Dengan cara apapun, yang penting bisa membuka. Yang cara apapun, Pak. Cara apapun. Yang agak Kasar boleh, ya. Kasar boleh. Ya. Pak Kalis lihat ini adalah barang beragamu ya Pak Kalis. Oke, silahkan. Oke. dulu boleh. Boleh. Oke, baik. Ternyata Pak Kalis membuka dengan enak, gitu ya. Alasannya apa Pak Kalis membuka? Ya, saya memang diri yang terbuka. Diri yang terbuka. Baik. Apakah ada yang memang tidak membuka? Pasti ada ya. Ini berberagam. Nah, Bapak Ibu, ada pernyataan Pak Kalis yang sangat luar biasa yang perlu kita pahami bahwa Pak Kalis mengatakan saya itu pengen membuka ya. Pengen membuka Pak Kalis ya. Ya, siapa yang pengen membuka sebetulnya? Pak Kalis. Jadi ini bicara tentang peranan kontrol. Kontrol itu ada di siapa sih sebetulnya? Ada di kita ya, bukan di orang lain ya. Kontrol itu ada di kita. Mari kita bayangkan bahwa kontrol itu ada di murid juga. Ya. Nah, permasalahannya apakah A atau B membuka kepala Anda, mengapa alasannya dan sebagainya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya kita mengetahui siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka atau menutup. Jawabannya tadi adalah sebetulnya yang memegang kontrol membuka atau menutup adalah kita, bukan orang lain. Dipaksa pun ketika dia membuka ya karena dia dipaksa akhirnya membuka, ya. Bukan karena orang lain tapi keinginan kita membuka. Jadi posisi kontrol ada di kita. Ini adalah tanggapan reflektif. Pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi, tetapi sebetulnya posisi kontrol itu ada di kita. Mari kita coba bayangkan ke anak-anak. Anak-anak kita suruh. Anak-anak mau. Sebetulnya yang memegang kontrol kita atau anak-anak? Tetap anak-anak. Kita nggak bisa pegang kontrol mereka. Karena anak mau. Itu konsepnya begitu. Ya. Mari kita mencoba belajar. Pertama ini adalah teori kontrol dari William Glasser mengubah miskonsepsi kita, termasuk saya, bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya bukan guru mengontrol murid, murid mengontrol dirinya sendiri, mau menerima guru atau tidak. Nah, ini Dr. William Glasser ini dalam teori kontrol yang berkembang dinamakan choice of theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya. Bila kita ingin membuat statementnya bagus, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita mau merubah kerangka acuan kita pandang atau merubah sudut pandang kita. Bagaimana kita memandang dunia, bukan dunia memandang kita, itu implikasinya. Nah, bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu dengan realitas. Ini maksudnya apa? Ini Bapak Ibu, yang sering kita lakukan, yang kita serangkan sebagai seorang guru adalah memberikan stimulus respon. Dan kita belajar ini pada waktu kita kuliah dulu, kecuali Pak Evan yang punya pendidikan di seni musik ada mungkin. Yang ada di pendidikan, ya, stimulus respon. Bahwa kebutuhan siswa itu sama. Kemudian semua orang melihat yang sama, orang tua, sekolah, dan kita melihat yang sama terhadap siswa. Dan kita mencoba merubah siswa atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bahwa apa yang kita lakukan itu benar, gitu ya. Benar terhadap anak itu benar. Maka dulu ketika saya dipukul, ketika jadi mulai dipukul, orang tua saya bilang benar, lakukan aja karena itu baik untuk saya.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu paradigma stimulus. Dan itu menjadi dasar minimal memberi konsep saya sebagai seorang pendidik untuk melakukan itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kita memandang realitas siswa juga berbeda, kebutuhan siswa juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap guru mempunyai gambaran yang berbeda. Setiap siswa mempunyai gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan meminta orang lain untuk memahami kita. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku termasuk perilaku yang menurut kita melanggar disiplin itu juga memiliki tujuan. Anak nakal itu punya tujuannya. Halnya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka ini statement yang terakhir sangat penting bahwa hanya murid yang bisa mengontrol dirinya murid. Seperti tadi ilustrasi yang Pak Kalis coba praktekkan dengan Pak Yayan. Pak Kalis mau membuka. Kenapa? Karena saya mau membuka, karena seorangnya terbuka. Gitu ya. Bukan karena orang lain. Mau orang lain melakukan apa saja, tetapi kalau kita tetap bertahan dengan konsep kita, ya kita yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon, tetapi pada teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal biasanya dilakukan oleh orang tua, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Model berpikir menang-menang. Kalau di pendidikan yang lama atau kegiatan yang lama kita berpikir menang kalah. Sekarang kita berpikir menang-menang. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Bagaimana itu nanti implementasinya dalam kelas, Bapak Ibu? Agak sedikit unik. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, tulisannya salah. Ekstrinsik, bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Ini adalah 6 nilai-nilai kebajikan universal. Okay. Nilai-nilai kebajikan bersifat positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Research. Saya lanjutkan. Ada 6 institusi di Indonesia yang sudah menerapkan nilai-nilai universal sebagai fondasi dalam membentuk karakter. Dan saya masukkan satu, yaitu core value dari perkumpulan Dharma Putri. Yang pertama, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini yang dikembangkan secara menyeluruh di Indonesia menjadi dasar berpikir, dasar menjadi tujuan karakter pendidikan global di Indonesia, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kebajikan universal. Ibu Primary Years Program itu juga mempunyai nilai kebajikan universalnya. Ada 5. Ya. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia atau Indonesian Heritage Foundation (IHSI) ini juga menelurkan nilai-nilai universal. Kemudian keterampilan hidup ini juga menelurkan beberapa nilai universal. Yang kelima, 7 Essential Virtues. Nah, ini kita intern SMPK Maria Fatimah merujuk pada core value perkumpulan Dharma Putri. Ini tidak bisa disepelekan bahwa ini adalah nilai-nilai universal, kebajikan universal. Maka kalau sebetulnya bagi kita PDP perkumpulan Dharma Putri bergeraknya tinggal menyandingkan antara profil pelajar Pancasila dengan kebajikan universal ini karakter. Cuma tinggal bagaimana mendorong anak kita, menemani, menuntun anak kita menuju ke sana. Itu cukup rumit gitu ya, cukup rumit, tetapi saya
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, tentang restitusi. Apa itu? Motivasi manusia, motivasi perilaku manusia pada dasarnya bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada yang senang, termasuk murid kita nggak ada yang senang kalau dihukum. Ya. Itu tidak nyaman. Ya. Itu teori tentang motivasi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi, itu senang. Murid kita juga senang juga, kita juga senang juga mendapatkan imbalan. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, memang ini kondisinya. Ini yang dibaca oleh ahli tersebut terkait dengan motivasi manusia, termasuk ini juga ada di mulai berkembang di anak-anak sampai ke orang dewasa juga. Jadi kadang kita menjadi orang lain supaya orang lain senang pada kita. Itu sering juga terjadi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas, kita fokus pada kelas bahwa suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas yang selama ini kita lakukan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini diterapkan di kurikulum K13. Bahwasanya ketika anak tidak tuntas terus diulang restitusi ya, restitusi itu ya. Tetapi kita fokus pada kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas atau lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Posisi kontrol ada di murid. Maka sebetulnya yang bisa memperbaiki adalah murid. Bagaimana peran guru? Nanti kita lihat ya, peran kita sebagai apa. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita pakai adalah hukuman dan konsekuensi. Bahkan di mana-mana gitu ya, sekolah-sekolah dimanapun, sekolah-sekolah yang terkenal, disiplin-disiplin itu, mereka teman-teman masih menggunakan ini. Apakah salah? Enggak sih. Cuma kita belajar yang baru gitu ya. Hukuman menyakitkan. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman, yang restitusi menguatkan murid. Kalau hukuman ada korban, konsekuensi ada korbannya. Kalau restitusi, korbannya dapat ganti. Mendapatkan keadilan, diabaikan dan dapat ganti. Kemudian murid akan tersakiti, murid dibuat tidak nyaman. Yang terakhir ini restitusi, murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Ini melalui penelitian Bapak Ibu. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau yang terakhir ini masalahnya terpecahkan. Restitusi itu membuat masalah terpecahkan. Bisa dibaca sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, yang penting. Murid, kalau terkait dengan hukuman, murid, anak itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid dan anak menghormati peraturan, menghormati. Tetapi yang terakhir, ya, ketika sekolah atau kita menerapkan restitusi, sebagai seorang guru menerapkan restitusi pada anak yang melanggar peraturan, maka murid dan anak itu pada akhirnya menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana caranya? Cukup panjang, ya. Ini masih ada restitusi. Nanti saya send Bapak Ibu supaya bisa dibaca. Nah, mari kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Ya kita tahu sendiri bagaimana kita menyusun tata tertib. Hukuman bersifat satu arah.
dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata bisa juga. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali tidak mengerjakan tugas, ini persis dengan kita ini. Tidak diselesaikan pada waktu diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol dengan tersebut akan waktu bermain dan mengerjakan konsekuensi. Nah, setelah membaca bagian tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka Bapak Ibu coba sekilas saja ya. Coba bedakan antara konsekuensi, hukuman, atau restitusi. Ini konsekuensi atau mencatat 100 kali. Ini apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, jelas. Ini lari lapangan basket? Hukuman. Ya. Membersihkan coretan? Sanksi atau konsekuensi. Tuh. Pusat? Hukuman, jelas ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman? Konsekuensinya, karena telah mencoret-coret. Berjemur di lapangan basket? Hukuman. Penghargaan sesungguhnya, pernyataan dari si pengamat selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sebetulnya memberikan penghargaan yang itu nilainya sama dengan memberikan penghukuman. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diringankan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, maka tidak melakukan. Oke. Dihukum oleh penghargaan yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan atau suatu benda peristiwa yang diinginkan dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda menghargai yang diinginkan. Kalau tidak melakukan, maka kalau tidak diberi penghargaan, maka tidak melakukan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, malah sebaliknya. Itu terjadi. Penghargaan, hukum karena penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Saya tertarik dengan yang di atas Bapak Ibu. Kalau ada salah satu murid kita puji terus-menerus, kita kasih reward terus-menerus, murid yang lain diri. Bukan salah murid yang lain. Sebetulnya kita betul memberikan motivasi, memberikan penghargaan karena dia belajar. Tetapi yang lain kan juga sebetulnya, ini yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau kita teliti-teliti itu begitu. Penghargaan menciptakan persaingan, persaingan menciptakan kecemasan. Yang tidak pintar kasih. Sekarang restitusi pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana kalau hukuman nggak boleh, sanksi nggak boleh, reward nggak boleh, terus yang dilakukan guru apa gitu ya, supaya menuntun anaknya menjadi punya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan penuntun di sini.
Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman, namun ternyata dia memiliki janji penting bertemu dengan orang lain. Terpaksa Anda naik taksi, teman-teman. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi menuju tempat Anda tersebut? Ya. Yang terakhir, pegawai membuat kesalahan menyebabkan kerugian finansial. Pegawai menawarkan untuk bekerja lembur bayaran, apakah sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Bapak Ibu, ketiga pertanyaan ini barangkali mungkin ada yang mirip-mirip dengan yang kita alami. Kalau kita membuat kesalahan, kira-kira atau murid membuat kesalahan, kira-kira kita menuntut apa? Yang paling banyak adalah sampai saat ini terkondisikan bahwa kita memberikan sanksi, memberikan sanksi. Nah, sanksi itu ada miskonsepsi dalam mendidik, dalam mendisiplinkan anak. Maka bagaimana sekarang kita memperbaikinya? Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan atau tindakan mana yang Anda lakukan, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik atau mendiamkan. Kalau saya melakukan semuanya, semua artinya nggak ada yang benar gitu. Tapi ada salah satu yang memang membangun anak tersebut. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, tadi saya melakukan semua, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, 23 tahun mengajar, tentu melakukan itu semua. Kalau murid salah, kadang marah, mengkritik, kemudian mengatakan, ya apa sih, kayak gitu ya. Bahkan mendiamkan. Nah, ternyata salah. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Oke. Ini restitusi menciptakan kondisi adalah proses kolaboratif. Restitusi membantu murid memiliki tujuan. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program lain. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini deskripsinya, Bapak. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan, ya. Tetapi lebih cenderung untuk bagaimana menuntun siswa belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Okay. Kalau ada anak yang salah, dipanggil di BK, mendapatkan sanksi, pasti secara otomatis hubungannya dia dengan temannya, hubungan dia dengan kelas, hubungan dia dengan guru terputus. Apalagi kalau kesalahannya itu fatal. Yang ketiga restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bagaimana konsep tawaran itu? Ini Bapak Ibu, bukan paksaan, bukan kamu harus lakukan itu, kalau tidak maka enggak ya. Tetapi anak kita tuntun untuk menemukan solusinya sendiri, kemudian kita, tapi solusi itu harus yang positif, solusi yang positif. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan pembimbing yang bisa kita gunakan untuk mengajak siswa itu menuntun ke dalam dirinya sendiri. Contoh seperti ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Kebetulan saya sudah bagikan ini kepada Pak Aryo, gitu ya. Pak Aryo belum punya, kemudian saya bagikan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain.
Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah proses mencari kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan di dalam kelas, dan kemudian nilai kebajikan, prosedur pembentukan nilai kebajikan tadi akan dibentuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah nanti yang mendasari terbentuknya disiplin positif di dalam kelas. Karena keyakinan kelas itu yang menyusun anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu sendiri kita dampingi, mereka menyusun, kemudian mereka yang menaati sendiri. Jadi mereka tumbuh dari dalam diri sana sendiri. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Oke. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ciri khas dari keyakinan kelas tidak ada negatifnya, Bapak Ibu. Jadi semuanya dibuat dalam kalimat positif, ya, kalimat positif dalam membangun dan bersifat universal, kebajikan universal, bukan sesuatu yang detail. Ya. Contoh, berkomitmen terhadap setiap tugas, ya. Senantiasa membantu, bukan mencorek-corek, itu tidak boleh, itu nggak ada. Jangan mencorek-corek, nggak ada. Itu bukan sebuah keyakinan yang menciptakan disiplin positif dalam kelas, tetapi lebih cenderung pada universal. Murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dan nilai kebajikan lagi ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kalimatnya cukup susah dipahami, tapi sangat dalam. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sendiri menghargai diri kita sebagai guru, menempatkan diri kita, posisi kita sebagai guru yang mempunyai budaya positif, maka secara otomatis kita akan mentransfer, kita akan berpedar, kita akan menyalakan lilin-lilin dari anak-anak tersebut untuk mempunyai budaya positif, karakter yang bagus dari kebajikan kita yang ada. Kita mempunyai core value, unggul, kasih, dan bermartabat. Ditambah dengan profil pelajar Pancasila. Kalau betul-betul itu ada di dalam diri kita tidak usah berbicara, pasti anak-anak juga sudah merasakannya. Tapi ya, itu sih. Kadang-kala profil pelajar Pancasila itu kita terapkan kepada murid, tapi kita tidak terapkan pada diri kita. Restitusi 5 posisi kontrol. Oke. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kita penghukum, guru itu penghukum. Nah, sudah nggak usah dibahas. Memang pada dasarnya kalau mulai salah kita menghukum. Nah, itu kontrol. Nah, kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Anak tidak mengerjakan tugas, ya apa caranya dia merasa bersalah bahwa itu tidak benar. Kamu santai dulu, Jen. Itu namanya kontrol untuk membuat orang lain merasa bersalah. Kalau murid sih masih wajar. Kalau orang lain merasa bersalah, biasanya saya sama Pak Ivan gitu ya. Pak, ya apa sih? Itu terjadi apa gitu ya? Merasa bersalah. Ya. Padahal dia nggak merasa bersalah. Enggak ya, santai. Sebagai teman, kontrol sebagai teman. Kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Demi Bapak, demi saya, izin saya wali kelas merek, izin. Kon ngumpulke pelajaran kayak gitu aja gak kumpul, mati-mati terlambat, izin wali kelasmu. Sebagai teman, kontrol sebagai teman. Yang keempat, kontrol sebagai pemantau. Apa yang kamu lakukan tadi? Terlambat, Pak. Kok bisa terlambat? Gini. Menurut peraturannya gimana kalau terlambat? Pak, suruh berdiri di depan kelas. Ya sudah. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita diharapkan sebagai seorang guru mempunyai kontrol sebagai seorang manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, coach ya, bukan training tapi coaching. Kemudian BK diajari coaching Pak ya, coachingnya
seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi posisi teman maupun profesi memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Memang posisi teman dan posisi memantau itu juga kadang diperlukan, tetapi sebisa mungkin kita sebagai guru mempunyai kontrol terhadap murid sebagai manajer. Sebagai teman terus juga tidak bagus, sebagai pemantau terus juga tidak bagus, tetapi sebisa mungkin sebagai manajer. Jangan sebagai penghukum maupun yang satu lagi. Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi saya telah menerapkannya di dalam kelas. Ini. Ada 3 langkah dalam 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya bahwa kalau disandingkan dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki. Pak Kalis membuka tangan pasti memiliki alasan, ya. Bukan karena orang lain. Ya. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan ini adalah secara teknis Bapak Ibu, ketika ada anak salah, yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Saya punya bukunya, Bapak Ibu bisa nanti kalau memang mau bisa membaca bagaimana sih menstabilkan identitas itu. Bestole, namanya anak itu, bocah itu, yang diri senengannya guyon. Ya. Yang diri itu bisa berbuat salah manusia itu. Nah, sebelum itu ciri khas stabilitas, validasi tindakan. Nah ini segitiga restitusi. Restitusi secara teori seperti itu, teknis prakteknya ada di buku yang cukup lumayan detail untuk bisa dipelajari. Nah, ini saya ngambil sedikit aja. Menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menuliskan ini. Menstabilkan masalah. Kemudian validasi tindakan, teorinya, kemudian contohnya kecil aja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kata-kata yang betul-betul kita pikirkan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting atau namanya validasi, membetulkan tindakan dia, tetapi bukan kesalahannya, untuk membangun supaya dia membetulkan kesalahannya. Ya. Ini agak susah-susah gampang Bapak Ibu, bisa terjebak kita malah membetulkan kesalahan dia, mencuri misalkan dulu ya. Oh bener kamu mencuri, itu betul enggak ya? Bukan begitu ya. Dan itunya kita tembak dari sisi yang lain. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa kalimat contoh apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kamu mau menjadi seperti apa. Itu nanti anak diminta untuk mencari solusi terhadap dirinya sendiri. Ketika anak membuka tangannya dari dirinya sendiri, pasti dia akan melakukannya. Kita tugasnya adalah menuntunnya menuju laku, menebalkan laku yang baik, laku yang positif, bukan laku yang negatif. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan mengenai restitusi, segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini hanya awal, hanya sekilas terkait dengan budaya positif yang mau kita kembangkan atau yang saya sendiri akan kembangkan di dalam kelas untuk memperbaiki miskonsepsi selama 23 tahun. Saya sendiri juga berusaha untuk melaksanakannya dan menerapkannya. Ibaratkan kata manusia itu belajar lebih baik daripada kekeh tidak mau belajar terhadap perubahan meskipun susah. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Diseminasi aksi nyatanya. Terima kasih Bapak Ibu.